Selamat pagi ataupun selamat siang. Perkenalkan saya Meliana Wijaya dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya. Berikut adalah video pengajaran saya untuk keperluan sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktekkan pengajaran pada mata kuliah pendahuluan parasitologi dalam blok konsep patologi 3. Untuk mata kuliah ini, deskripsinya adalah membahas konsep infeksi pada parasitologi kedokteran, khususnya terkait infeksi parasit dan jamur pada manusia. Mata kuliah ini terintegrasi di dalam blok KP3 atau konsep patologi 3. Kemampuan yang diharapkan, pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi hingga taksonomi dari parasit dan jamur di kedokteran. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi hospes, parasit, dan hubungan antara keduanya. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan sumber dan modus infeksi parasit dan jamur dalam mekanisme transmisi. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep siklus hidup cacing, protozoa, arthropoda, dan jamur. Kelima, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip patogenesis infeksi parasit dan jamur terkait respon imun dan gejala pada manusia yang terinfeksi. Keenam, mahasiswa mampu menjelaskan pengenalan diagnosis laboratorium penyakit parasit jamur mulai dari yang konvensional hingga molekuler. Yang keenam ini tapi hanya pada pengenalan saja. Untuk materi pembelajarannya, untuk topik ini nanti akan dibagi mulai dari definisi taksonomi dan klasifikasi parasit jamur, kemudian ada hospes versus parasit, kemudian tentang transmisi, siklus hidup secara umum, konsep imunoparasit dan jamur, pengenalan diagnosis laboratorium penyakit parasit dan jamur. Sistem dan metode pembelajarannya adalah kuliah diskusi interaktif. Tahap kegiatannya nanti terdiri untuk perencanaannya ini ada mulai dari pendahuluan, ya, nanti ada sebelumnya ada berdoa, kemudian juga akan ada pertanyaan pemantik ke mahasiswa apa yang diketahui mengenai konsep infeksi parasit jamur ini. Interaksi dosen dan mahasiswanya nanti berbasis teknologi dalam pembelajaran menggunakan Mentimeter. Untuk kegiatan inti, nanti akan diawali dengan memberitahu layout atau pokok bahasan yang akan dijabarkan pada perkuliahan sesuai dengan kemampuan yang diharapkan pada mahasiswa. Kemudian interaksi dosen dan mahasiswanya dan diskusi interaktif dua arah melalui slide interaktif menggunakan PowerPoint. Kemudian nanti setelah itu ada penutup, yaitu nanti ada penyampaian resume maupun membuka forum diskusi tanya jawab jika ada pertanyaan dari mahasiswa. Kemudian nanti juga akan ada evaluasi dengan kuis. Jadi di interaksi dosen mahasiswa ya diskusi terkait materi maupun nanti juga ada evaluasi baik menggunakan PowerPoint dan juga Microsoft Form. Untuk sistem penilaian, mata kuliah ini nantinya akan terintegrasi dalam ujian baik mid dan end block sesuai dengan yang ada di RPS teknik dan indikatornya. Nantinya untuk topik ini referensi lanjutan yang bisa dibaca mahasiswa adalah keempat textbook ini. Selanjutnya kita akan menyaksikan mengenai video pembelajaran untuk keperluan Serdos saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Dr. Mei ya dari Departemen Parasitologi. Mungkin kalian saya panggil adik-adik aja ya. Udah pernah bertemu saya di blog, kan kita sekarang ini di blog konsep patologi 3. Sebenarnya kita kan juga pernah ada tentang topik ini juga, tapi topik yang berbeda, mata kuliah berbeda di blog konsep patologi 1. Dan mungkin kalau pada blog kan beberapa kali skill lab, PBL juga pernah berjumpa dengan saya. Nah, jadi untuk mata kuliah hari ini mengenai pendahuluan parasitologi, ya, sebelum saya bawakan nanti topiknya materi intinya, nah ini ada beberapa pertanyaan untuk kalian, biar saya tahu seenggaknya kalian terbayang nggak sih mengenai parasitologi ini kira-kira apa aja yang terlintas di pikiran kalian.
Ya, ini jadi saya sudah siapkan ini ya. Bisa kalian scan QR dari Mentimeternya. Nanti ada pertanyaan, nanti bisa kalian isi. Baik, yang pertama ini ya. Saya ingin tahu dulu nih, kalian setidaknya kan dengan materi kali topik di konsep patologi 3 ini, yang pertama tentang ini pendahuluannya dulu. Apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kalian pas mendengar kata parasit? Nah, coba kalian tuliskan apa yang terlintas. Amoeba, patogen, jamur, agen infeksius. Ya, ada kata kunci merugikan, serangga. Ya, oke. Jadi setidaknya sih sebenarnya nanti memang topik-topik ini akan saya bawakan, walaupun belum yang sampai dalam, karena sesuai judulnya masih pendahuluan. Ya, memang nanti ada cacing, jamur, dan ini. Nanti amoeba itu seperti golongan protozoa, ya, dan jenis protozoa, serangga contoh arthropoda. Intinya bisa menyebabkan infeksi, karena kita di kedokteran jadi yang menginfeksi manusia. Ya, coba next ada pertanyaan selanjutnya nih. Nah, coba yang tadi sih sebenarnya mungkin bisa jadi jawaban di sini juga, tapi kalau syukur-syukur kalian tahu contoh nama tadi cacingnya apa atau serangganya apa. Kira-kira contoh parasit atau tadi kan ngomong jamur, jamur apa yang bisa menyebabkan infeksi di manusia. Dan seingat kalian lah, mungkin beberapa ada yang pernah kalian dengar pada saat SMA pas biologi. Ya, maksudnya contoh cacingnya apa gitu bisa ada terlintas tidak di pikiran kalian, contoh jamurnya apa namanya. Ya, protozoa contoh amoeba, oke lah. Maupun ini nanti kurang tepat sih. Coba ada lagi. Oke, oh jamur candida. Oke, baik, sedikit pendahuluan untuk apa mengetahui kira-kira apa yang kalian ketahui mengenai parasitologi. Nah, baik, sekarang saya lanjutkan untuk mata kuliahnya. Nah, untuk layoutnya atau maksudnya isi-isi yang akan saya bawakan hari ini itu mengenai pendahuluan parasitologi. Pertama kali nanti tentu saya akan menjelaskan dulu mengenai definisi taksonomi itu mengenai penamaannya, klasifikasi dari parasit jamur baik secara taksonominya, ya. Kemudian nanti karena parasit kita perlu tahu konsep tentang host versus parasit. Kemudian kita juga namanya juga penyakit yang menyebabkan infeksi kan, kalau parasit itu agen infeksi. Nah, kita perlu tahu transmisinya gimana kok bisa dari mikroorganisme itu ke manusia. Kemudian siklus hidup tapi secara umum. Nanti kalau secara khususnya itu nanti di topik masing-masing cacingnya, protozoanya masing-masing. Kemudian patogenesisnya juga secara umum terkait imunoparasit. Itu nanti juga imunoparasit sebenarnya sudah beberapa dibahas di blog konsep patologi 1. Kemudian mengenai diagnosis laboratoriumnya tapi yang masih tahap pengenalan. Karena spesifiknya nanti sesuai dengan agen mikroorganismenya di subtopik selanjutnya. Nah, kita masuk pertama mengenai definisi parasit. Ya, seperti kita tahu banyak kan bahasa kedokteran itu berasal utamanya dari bahasa Yunani. Nah, contohnya parasit itu dari kata parasitos, artinya table companion. Jadi dia itu merupakan organisme, ya, jadi makhluk hidup. Parasit itu makhluk hidup ya, bukan dalam konteks benda mati. Dia makhluk hidup, organisme yang hidup. Nah, sifatnya parasit itu dia tuh karena table companion numpang makan dalam tanda kutip di makhluk hidup lainnya. Nah, makhluk hidup lainnya yang ditumpangi itu istilahnya namanya hospes atau inang. Ya, jadi si parasit itu kerjanya nyerap nutrisi, ngambil makanannya dari inang, tapi dia nggak ngasih keuntungan untuk inangnya. Yang ada biasanya malah inangnya dirugikan. Ya, jadi kalau parasitologi di FK yang kita ajarkan adalah mempelajari parasit tapi pada manusia atau biasa disebut medical parasitologi. Itu kalau ada yang pernah zaman dulu nonton film Parasite ya gitu kurang lebih ya. Mengenai parasitnya apa aja yang kita pelajari ada cacing, protozoa, arthropoda, dan kalau di Departemen Parasitologi tepatnya di FK Unika Atmajaya, jamur itu juga diampu oleh parasitologi, makanya saya masukkan juga jamur. Nah, kita masuk ke next taksonominya ya.
Oke, yang next setelah taksonomi kita akan belajar sedikit flashback mengenai sejarah parasitologinya itu sendiri. Jadi mengenai parasit itu sebenarnya sudah bukan hal baru ya, bahkan sejak sebelum zaman sebelum Masehi itu, makanya gambarnya ada gambar piramid ya. Jadi zaman dulu Mesir kira-kira 3000 sampai 400 sebelum Masehi itu udah pertama kali ditemukan infeksi parasit pada manusia. Berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan yang sebelah kanan itu catatan papirus yang 1500 sebelum Masehi. Ya, kemudian kan namanya dunia kita juga berevolusi terus, parasitnya juga berevolusi. Nah, setelah masuk ke zaman setelah Masehi, kemudian juga masuk ke modern time itu sekitar, kalau tentang revolusi industri kan abad ke-18. Ada beberapa tokoh penting yang berperan dalam penemuan parasitologi ini. Contohnya ada Francisco Redi, ya, kemudian Laveran dan Peter Manson. Kalau Manson itu salah satu penemuannya yang penting itu terkait infeksi tropis, ya. Kemudian kalau Laveran itu juga penting juga untuk penemuan malarianya, ya. Kemudian Francisco Redi itu salah satu yang penting itu dia pertama kali banyak mendeskriptifkan karakteristik berbagai parasit, tapi detailnya tidak saya bahas di sini. Manson itu juga penting untuk penemuan filaria, tapi detailnya nggak saya bahas di sini. Tapi seenggaknya kalian ada gambaran tokoh-tokoh penting yang berperan dalam penemuan parasit. Kita masuk ke klasifikasi parasit. Nah, yang tadi yang saya sampaikan, contoh endoparasit ada beberapa nih. Nah, ada yang satu saya tutupin. Nah, coba saya mau tanya ya ke salah satu kalian. Itu kan ada contohnya, kalau endoparasit, artinya parasitnya hidup di dalam inang, bisa menyebabkan infeksi. Kalau obligat, dia itu istilahnya absolut, wajib dia itu nggak bisa hidup kalau nggak di dalam inangnya. Contohnya Protozoa Toxoplasma gondii sama Plasmodium. Nah, kalau yang fakultatif kira-kira apa, ada yang tahu nggak? Ya, organismenya secara alami tidak hidup di parasitnya. Bukan tidak hidup di parasit, ya agak mendekati benar ya. Jadi sebenarnya prinsipnya kalau fakultatif itu semi obligat. Jadi dia itu parasitnya bisa, kalau yang obligat kan wajib hidup dalam inangnya. Jadi kalau fakultatif itu dia bisa hidup sebagai parasit di dalam inang, tapi dia juga bisa ada bentuk bebasnya. Saya tanpa kamu juga bisa, istilahnya begitu. Contohnya Protozoa Acanthamoeba. Ya, kemudian yang kalau insidental, artinya juga insidental dari eksiden, artinya nggak sengaja, ya. Dan dia itu sebenarnya ada di hospes atau inang itu nggak sengaja, karena dia sebenarnya bukan inangnya, tapi dia kebetulan bisa di inang itu ya bisa-bisa aja. Contohnya cacing Echinococcus yang menginfeksi manusia, padahal harusnya inang sesungguhnya itu adalah hewan anjing. Kalau Albera dia itu bisa masuk ke inang, dan memang biasanya bukan inangnya yang harusnya sesungguhnya dia, tapi dan dia itu nanti mentok dalam tanda kutip, dia itu cuma bisa sampai tahap itu, pada saat masuk nggak bisa berkembang lebih lanjut. Contohnya itu cacing Toxocara canis yang ada di anjing, itu dia bisa berkembang lebih lanjut, tapi kalau nyasar dalam tanda kutip ke manusia, dia masuk bentuk larva, ya sampai mati pun di manusia bentuknya larva, ya. Itu contohnya. Lanjut. Nah, ini nanti juga ada yang saya tutupin nih. Saya ingin tahu kalian kira-kira bisa nebak nggak yang hospes bentuknya dia. Kalau definitif sama yang tadi, kayak absolutnya ya, kayak obligat. Jadi parasitnya kalau hidup di dalam atau numpang di dalam hospes yang definitif atau true hospes sesungguhnya, dia itu nanti si parasitnya bisa bertumbuh, kayak istilah bertumbuh kembang ya, bertumbuh jadi makin dewasa, bahkan berkembang secara seksual, menghasilkan parasit-parasit baru, ya. Kemudian yang contohnya kalau memang kita belajar parasit kedokteran, yang manusia itu beberapa bisa menjadi hospes definitifnya. Tapi ada beberapa parasit itu yang manusia hanya jadi hospes perantara, ataupun kalian juga perlu tahu siklus hidupnya itu nanti biasanya perlu hospes perantara.
Nah, kira-kira kalau hospes perantara ada yang tahu nggak? Kira-kira itu apa? Masih saya tutupin. Iya dong, mungkin hospes perantara itu kayak dia cuma si parasitnya numpang hidup di hospesnya itu terus baru kalau misalnya ada siklus hidupnya udah kelar terus baru pindah lagi gitu. Jadi dia cuma perantara. Oke, kata kuncinya aja intermediate atau perantara doang. Coba bisa dibuka itu kotak hijau. Nah, jadi emang hospesnya ini berarti dalam hal ini makhluk hidup ya, makhluk hidup yang si parasitnya itu cuma mengalami multiplikasi aksesual atau tempat fase larvanya hidup, ya. Jadi sebenarnya dia nggak full kalau hospes definitif, biasanya dia full, dia bertumbuh dan berkembang. Tapi kalau intermediate perantara bisa numpang cuman tumbuh berubah jadi fase lebih gedenya, atau dia numpang berkembangnya doang, nggak full ya. Nah, itu nanti dalam siklus hidup parasit perlu mengenal namanya hospes intermediate-nya siapa. Nah, nanti biasanya ada versi hospes intermediate 1 ataupun 2. Kemudian ada namanya reservoir. Nah, mengenai transmisi, intinya kalian perlu tahu namanya agen parasit bisa menimbulkan infeksi. Jadi perlu penularan, transmisi, ya, penularan atau penyebaran. Nah, untuk bisa nular perlu ada si sumbernya, ya. Ada juga perlu gimana cara dia menularnya atau modus cara infeksi. Nah, sumber infeksi bisa di manusia, hewan, ataupun makanan minuman yang terkontaminasi. Kalau modus atau cara infeksinya bisa misalnya yaitu hand hygiene yang kurang. Contohnya yaitu pakai ada gambar seakan-akan kayak siklus ini. Ya, misalnya fesesnya ini mengandung stadium infektif parasitnya, kemudian manusia yang sanitasinya kurang baik, ya, sebelum makan tidak mencuci tangan. Nah, itu akibatnya bisa kontak dengan stadium infektifnya ini nanti masuk ke dalam tubuh manusianya. Ada juga nanti beberapa cacing yang cara infeksinya yaitu larvanya ini nembus kulit. Nah, nanti contohnya apa di subtopik selanjutnya. Bisa juga istilahnya vertikal, ya, transplacental, ya, pada ibu yang hamil ke janinnya. Bisa juga ada melalui vektor, contohnya gigitan nyamuk. Jadi si nyamuknya itu mengandung parasit, pas gigit kulit manusia, pas hisap darahnya ikut parasitnya masuk. Lanjut. Nah, kalau sumber infeksi tadi contohnya bisa yang kayak tadi ada nyamuk gigit. Nah, jadi vektor contohnya kalau dia sumber infeksinya serangga, biasanya dia itu sumber infeksi berarti vektor. Arthropoda bisa sebagai vektor mekanik atau biologikal. Kalau mekanik itu artinya si serangga arthropodanya itu jadi agen penyebar, tapi si dalam tanda kutip misalnya nyamuknya itu nggak ada siklus hidup parasitnya sama sekali. Tapi kalau dia biologis berarti si nyamuknya itu selain dia dalam tanda kutip nyebarin, tapi di dalam tubuh nyamuknya sendiri terjadi siklus hidup dari parasitnya. Contohnya kalau yang vektor biologis itu ada contohnya lalat sesek dalam menyebabkan penyakit sleeping sickness. Ya, biasanya itu mengandung parasitnya adalah Trypanosoma. Tapi kalau contoh mekanik yang sering ya, kalian di rumah ada lalat-lalat rumah, itu kan dia di kaki-kaki lalatnya bisa mengandung protozoa Entamoeba histolytica. Tapi si Entamoeba histolyticanya nggak ada di dalam tubuh lalat rumahnya itu untuk dia siklus hidup. Itu perbedaannya. Bisa juga contohnya sumber tanah air yang terkontaminasi. Contohnya dari feses manusia yang mengandung stadium infektif dari parasitnya. Ya, kemudian bisa juga makanan yang terkontaminasi ataupun kurang matang atau mentah. Ya, jadi misalnya sayuran yang terkontaminasi stadium infektif ataupun manusia yang memakan daging yang mengandung stadium infektif parasit terus tidak dimasak dengan baik, ya, itu juga bisa menjadi sumber infeksi. Lanjut. Nah, cara infeksinya itu ada beberapa. Di contohnya ada yang oral, fekal oral. Banyak kan kalau parasit itu namanya fekal oral. Paling sering ya. Jadi makanan, minuman yang terkontaminasi
itu ke tinja. Nah, tinjanya itu jadi terkontaminasi, terus kalau hand hygiene atau sanitasinya tidak baik, itu bisa menjadi sumber penularan. Nah, kalian perlu tahu tentang konsep siklus hidup. Nanti mengenai siklus hidup masing-masing agen parasit jamurnya ada di kuliah selanjutnya. Ya, kalau cacing protozoa biasanya ada istilah siklus hidup langsung dan tidak langsung. Kalau langsung artinya cuma butuh satu hospes. Kalau tidak langsung biasanya dia butuh lebih dari satu hospes. Makanya tadi ada pengenalan yang di tabel tentang hospes definitif sama perantara. Kalau langsung dia pakainya hospes definitif. Kalau tidak langsung dia pakainya hospes intermediate atau perantara. Nah, sedikit berbeda kalau parasitnya serangga atau koda, ya. Dia itu ada kata kuncinya metamorfosis, biasanya bukan ngomongnya siklus langsung tidak langsung, tapi metamorfosis lengkap atau tidak lengkap. Ini contoh ilustrasinya, ya. Kalau metamorfosisnya nggak lengkap, bentuknya mirip-mirip tuh dari telur, habis itu ke nim, lavanya ya. Dia nggak ada kayak bentuk lava pupa, tapi adanya dari telur ke nim. Nim itu kayak dewasa muda, ya. Anak-anak dewasa muda, dewasa bentuknya mirip, tapi kayak komplit itu lebih banyak varian bentuknya, mulai dari telur, lava, pupa, dan sampai menjadi dewasa. Lanjut. Kemudian ini adalah sedikit mengenai gambaran konsep mengenai infeksi, ya. Dalam hal ini kan lebih di parasit, jadi itu ada istilahnya namanya nih yang sumbu X dan Y. Nah, misalnya ini sumbu Y-nya itu adalah tingkat virulensi. Tingkat virulensinya itu ya berarti jumlah parasitnya, dari patogennya gimana, ya, mulai dari paling rendah sampai paling tinggi. Dan konsep sumbu X-nya itu ceritanya waktu, ya. Ada namanya pada saat begitu si agen infeksius ini dalam hal parasit itu masuk, awalnya itu biasanya ada namanya tahap rentan dulu, ada faktor resiko, ya. Nanti setelah terjadi kontak antara si inang sama parasit, itu baru nanti mulai terjadi infeksi. Tapi infeksinya terkait gejala, konsep gejala, diagnosis, tata laksana, kalian mengerti konsep ini. Kan kalian nanti pernah dengar ada namanya asimptomatik maupun atau biasanya disebut subklinis juga. Jadi awalnya nggak terlalu kelihatan. Ya, ini biasanya namanya disebut periode laten. Kalau secara perjalanan infeksi, konsep perjalanan infeksi ada namanya awalnya itu periode laten. Tapi karena konsep perjalanan penyakit awalnya biasanya periode inkubasi. Kalian pernah dengar kan biasanya seseorang begitu sifat agen infeksius yang masuk nggak langsung kelihatan sakit karena dia perlu waktu inkubasi. Ya, kalau perjalanan penyakit ada namanya periode inkubasi. Ya, nanti setelah melewati fase ini, kalau secara perjalanan infeksi, dia mulai ada namanya periode infeksius dan non-infeksius. Jadi biasanya pada saat begitu dia sudah selesai menginkubasi, nanti si orang yang kena ini bisa jadi sumber penularan. Ya, jadi ada awalnya bisa infeksius, tapi kan nanti ada fase yang nggak menular lagi. Tapi kalau secara perjalanan penyakit, biasanya setelah masuk inkubasi ada namanya periode klinis atau simptomatik. Nah, periode klinis simptomatik ini dan periode infeksius ini biasanya itulah yang ditangkap dengan berbagai metode diagnosis, ya. Nah, setelah dia terdiagnosis biasanya akan masuk ke tahap terapi. Nah, setelah terapi biasanya dia mulai akan jadi non infeksius ataupun secara perjalanan penyakit dia bisa sembuh atau kalaupun memberat bisa sampai terjadi kematian. Konsepnya itu. Ya, nah kalau pada parasit ada namanya beberapa, nanti ada fase yang sampai karier asimptomatik atau subklinis, ya. Dan nanti kalau pada plasmodium contohnya malaria, nanti dia itu ada namanya walaupun dia agak aman sudah diterapi, contohnya nanti plasmodium vivax, dia nanti ada namanya konsep relapse. Jadi contoh ilustrasi untuk mengerti konsep. Tapi nanti detailnya ini tentang ini periode yang berapa, diagnosisnya gimana, ya, simptomnya gimana, nanti di topik selanjutnya. Tergantung masing-masing agen parasit atau jamurnya. Lanjut. Nah, ini pengenalan diagnosis, metodenya kalau nanti ada mulai dari metode mikroskopik, makroskopik yang paling sederhana itu dari spesimen klinisnya misalnya dari feses,
ataupun darah, dicek secara mikroskopik dan juga makroskopiknya. Ya, biasanya mikroskopiknya bisa dibantu dengan pewarnaan tertentu. Ya, ini contoh hasil pemeriksaan mikroskopik. Kalau ini contoh hasil kultur yang kemudian diidentifikasi bisa lanjut dengan makros dan mikroskopik. Ini kultur jamur contohnya ya. Kemudian juga ada namanya imunodiagnosis. Namanya imunodiagnosis contohnya deteksi antigen antibody. Salah satunya dengan bisa konsep rapid test yaitu imunochromatografi. Ya, dan juga yang bisa paling advance biasanya beberapa center yang bisa atau untuk riset ada deteksi molekular pakai khusus ya, mesinnya lebih emang PCR. Nah, imaging kayak mulai dari CT scan, X-ray sampai USG juga bisa untuk bantu diagnosis infeksi parasit. Nah, ini ada contoh gambar ilustrasinya inokulasi di hewan. Jadi memang hewannya sengaja disuntik untuk yang dari darah manusia yang terduga terinfeksi. Tapi dengan perkembangan yang lain ini sudah sangat jarang. Lanjut. Nah, ini ada beberapa highlight tentang konsep parasitologi. Ya, seringnya itu parasit sama jamur itu termasuk ke di WHO juga dibilang sebagai neglected tropical disease. Jadi ya terabaikan. Ya, karena dianggap tidak terlalu penting. Beda kalau pada mikrobiologi tentang virus sama bakteri. Nah, padahal itu diduga 1 dari 6 di dunia itu sebenarnya pernah terinfeksi penyakit yang padahal kamu nggak pernah dengar gitu, nggak terdiagnosis. Nah, itu makanya dianggap neglected ya. Contohnya penyakit infeksi parasit jamur. Ya, coba di next ada gambar. Nah, ini contoh beberapa penyakit NTD yang dari WHO ya. Untuk protozoa ada penyakit Chagas, trypanosoma, leishmania. Nanti kita bahas lebih detail di topik selanjutnya. Penyakit cacing ini lymphatic filariasis, schistosoma, soil transmitted helminth. Ini contoh-contohnya ya. Jadi dan yang ini padahal sebenarnya cukup banyak loh, tapi ya masih masuk neglected. Padahal ya ini cacing juga sih yang lain. Ya, padahal tapi yang saya highlighting padahal sebenarnya di kita di Indonesia tuh perhatian khusus juga dari Kemenkes. Ya, kemudian kalau penyakit jamur yang masuk neglected ada ini, ya termasuk bahkan yang arthropoda seperti scabies, lalat masuk juga ke neglected tropical disease. Baik. Ya, ini sedikit poin juga. Jadi kalau terkait infeksi parasit, konsepnya itu sebenarnya terkait dengan yang tadi. WASH dari WHO juga ada mencanangkan water, sanitation, and hygiene. Intinya penyakit parasit itu memang sering banyak dikaitkan dengan negara berkembang, negara pendidikan rendah, sosial ekonomi rendah karena terkait dengan akses air bersih, fasilitas sanitasi, sama kebiasaan higienitas yang kurang memadai. Ya, jadi penting untuk kita tahu nanti juga selain setelah belajar itu kita juga harus tahu tentang pencegahannya. Makanya dari Kemenkes ada namanya salah satunya Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Salah satunya adalah untuk memberantas infeksi-infeksi tadi parasit yang bahkan neglected juga. Ya, lanjut. Nah, salah satu juga yang jadi perhatian khusus pemerintah dan malaria. Padahal targetnya 2030 bebas malaria ya. Tapi sampai sekarang memang ada beberapa tuh yang masih terdeteksi endemis tinggi. Contohnya di timur daerah Papua. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut di topik malaria atau plasmodium. Lanjut. Nah, baik, sekian untuk mata kuliah saya pendahuluan parasitologi hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, tentu kita ada diskusi maupun nanti saya juga ada evaluasi melalui kuis. Nah, ini saya mau tanya apakah ada yang mau bertanya mengenai tadi yang saya sampaikan atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas semua. Baik, kalau sudah cukup jelas, saya juga perlu tahu sedikit feedback dari kalian. Ini ada kuis dan juga ada feedback, bisa silakan diisi di form ini. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di topik kuliah kita selanjutnya.